Apaan aja manfaat sedekah? Saya bagi dua, ada manfaat rohani, ada manfaat ekonomi. Ada manfaat rohani, menghilangkan rasa dengki dan iri. Kita sedekah, tetangga jadi nggak iri, tetangga jadi nggak dengki. Tapi kalau kita kaya sendiri, insya Allah tetangga dengki, tetangga iri. Tapi kalau kita sering berbagi, insya Allah enggak. Terus mendatangkan rasa cinta, itu pasti. Kita sering sedekah, itu akan mendatangkan rasa cinta dari orang ke kita. Yang berikutnya berpahala besar. Pahalanya berapa? Minimal al hasanatu bi asyri amsalihha. Minimal 10 kali lipat. Kalau kepengen lebih lagi, pahalanya berapa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Bisa 7 kali 10 sama dengan 700, Pak. 7 kali 100 ya sama dengan 700 kali lipat. Udah kayak gitu masih ditambahin lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bisa ditambahin menjadi 1000, bisa menjadi 2000 liman yasha. Terserah Allah berapa iniannya. Berapa tambahannya. Ini bisa kayak begitu. Bisa gede banget. Walhasil bisa lebih besar daripada zakat saya tadi bilang ya. Kadang-kadang bisa lebih besar daripada zakat. Contoh gini, Pak. Kita sedekah nih. Ada orang tabrakan atau tetangga kita mau ngelahirin ke dokter, perlu duit. Kita kasih 200.000. Itu kira-kira pahalanya gedean mana sama zakat kita kemarin? Mungkin gedean 200.000 kali, Pak. Mungkin ya, gedean 200.000. Karena kenapa? Lagi sangat membutuhkan. Baik. Terus sedekah bisa menghapuskan dosa. Sedekah bisa memadamkan azab kubur. Bapak kita atau siapa kita gitu, mungkin kita bilang, ya Allah, beliau meninggal, kayaknya masih banyak kekurangannya, kayaknya masih banyak kesalahannya. Sebagai anak, sebagai ponakan, apa yang harus bisa kita lakukan? Ya sedekahin. Sedekahin biar apa? Azab kuburnya bisa kepadem. Bisa memadamkan azab kubur. Terus di akhirat sedekah bisa jadi payung. Bisa payung kita. Payungnya kecil atau gede tergantung dari sedekahnya dikit atau banyak. Payungnya tembus matahari atau enggak tergantung dari sedekahnya tebal atau enggak. Sedekah bisa menjadi payung di akhirat. Terus sedekah bisa menjadi pintu kita buat masuk ke surga. Kan pintu surga ada 8, salah satunya adalah pintu sedekah. Kalau kita mengamalkan sedekah, kita bisa masuk melalui pintu sedekah. Terus sedekah bisa menjadi penyebab mendapatkan syafaat. Sedekah bisa menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat. Salat kita bisa jadi syafaat. Puasa kita bisa menjadi syafaat. Haji kita juga, sedekah juga, gitu juga. Ini surah yang pertama. Gambaran yang keduanya adalah kalau kita misalnya sedekah ke orang nih, entah dia lapar, entah kita sedekahnya adalah sarung, baju koko gitu buat sholat, tahu-tahu nasibnya baik, dianya orang baik, orang soleh, masuk surganya duluan dia sama kita, Pak. Kita entah masih nungguin, entah udah di neraka gitu. Nauzubillah min dzalik. Dia udah di surga gitu. Di absen tuh. Dulu yang ngasih saya baju sarung, ya, jadi saya mulai jadi rajin. Siapa? Ternyata si Anu gitu. Dicari, si Anu di mana? Ada di neraka. Langsung ditransfer syafaat buat ngeluarin dia dari neraka. Atau masih nunggu gitu, masih nunggu ditransfer, bisa menyebabkan dia nggak dimasukin ke neraka, tapi langsung masuk ke surga. Jadi menjadi penyebab mendapatkan syafaat. Ini faktor rohani atau faktor psikologis. Nah, faktor ekonominya kayak gimana? Nah, ini dia nih.
tadi kenapa kok kita perlu kajian ini? Kan yang saya bilang harapan, ini bisa selesai nggak masalah kita nih? Kan masalah pandemi semua kita nih terdampak ya. Ada yang kontrakannya kosong, ada yang omset jualannya menurun, ada macam-macam lah nih dampaknya. Pengen ekonominya tetap gitu, pengen tetap stabil, pengen tetap kuat, ya sedekahlah. Kenapa kayak gitu? Nah, yang pertama nih, sedekah tidak mengurangi harta. Ini konsepnya. Rasulullah jelas-jelasan, tegas-tegasan bilang, manaqasat malun min shadaqah. Bahkan beliau dalam riwayat yang lainnya pakai janji ya, janji. Demi Allah, manaqasat malun min shadaqah. Pakai sumpah bukan pakai janji. Pakai sumpah, manaqasat malun min shadaqah. Gak akan berkurang harta karena sedekah. Padahal hitungan matematika kita apaan? Punya duit 10 juta, sedekah 1 juta kan tinggal 9 juta. Kan kurang. Tapi kenapa kalau Rasulullah bilang kayak begitu? Sekarang kayak gini dah. Siapa yang di kantongnya ada 10 juta nih? Kan kagak ada nih. Beli nih nian laptop nih, harga ini baru di laptopnya. Harga benerannya 18 juta, bayarin dah 10 juta sekarang. Saya yakin nggak ada yang bisa bayarin. Bukan pada kagak punya duit, bukan. Tapi duitnya di bank, Pak. Nah, duitnya di bank. Banknya bukanya besok jam 8. Kita punya duit kan perlunya kan nggak hari ini kan, Pak. Ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang lusa. Sebenarnya kalau besok kan nggak ada masalah. Sebenarnya nih hari ini nggak punya duit, besok punya duit, cukup buat beli mobil, enak gak, Pak? Hari ini nggak punya duit nggak apa-apa. Yang penting besok pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada. Hari ini nggak punya nggak apa-apa. Kan begitu ya. Kalau hari ini Bapak punya 1 miliar, 2 miliar, ada gak rasanya, Pak? Kan gak ada rasanya, kagak duitnya di Bapak. Ada nggak manfaatnya? Kagak. Bapak nggak manfaatin. Bapak manfaatin ketika digesek, ketika dibelanjakan, baru ada manfaatnya. Sekarang nih antum punya duit berapapun juga, kan nggak ada iniannya. Nah Rasulullah janji ini, kalau umpamanya nih hitungannya adalah kurang 1 juta, kurang 10 juta, ntar pas ente mau beli apaan, ada tuh duit. Pas mau beli apa, ada. Bahkan kalau misalnya secara pahala, duit kita nih, tadi kita punya duit 10 juta, sedekahin 1 juta, duit kita jadi berapa? 9 juta, itu hitungan matematika. Kalau hitungan imaninya kan jadi 19 juta. 1 juta kali 10 juta, tambah yang cashnya 9 juta, jadi 19 juta. Duit kita 19 juta, bukannya tinggal 9 juta. Nah kan jadi manaqasat malun min shadaqah. Udah kayak gitu di surat apaan tuh? Allah janji Allah akan mengganti. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Wa yaqdirulah kan artinya kan tentuin. Antum berapa ustaz, antum berapa ustaz, antum berapa. Antum yang menentukannya kan kita bisa lihat sendiri ya. Kita ini saudara di rumah 5 orang. Emang rezekinya sama. Padahal kan brojolnya dari rahim yang sama. Bapaknya sama, ibunya sama, sekolah SD-nya sama, madrasahnya sama. Tapi rezekinya beda. Abangnya banyakan belum tentu. Yang bontot banyakan enggak, belum tentu. Yang cakepan banyakan enggak. Yang putih banyakan enggak juga, yang hitam banyakan enggak juga. Enggak ada kaidah ya yang hitam banyakan, yang putih dikitan atau sebaliknya, enggak ada. Karena kenapa? Allah yang menentuin. Ada yang abangnya banyakan, ada yang adiknya banyakan. Allah yang nih. Nah kalau misalnya Allah yang nentuin, kenapa kita enggak senggol Allah aja? Kenapa kita enggak colek Allah aja?
coleknya pakai apaan? Pakai sedekah. Nah, colek Allah pakai sedekah. Kenapa kau pakai sedekah? Karena sedekah penyebab Allah membantu orang. Mana dalilnya? Dalilnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa menolong hajatnya, memenuhi hajatnya seorang, maka Allah akan memenuhi hajatnya dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Nah, nolong orang paling gampang pakai apaan? Kan pakai duit, pakai sedekah. Sedekah itu kan emang ya, sedekah boleh pakai senyum, boleh pakai ide, boleh pakai pikiran, boleh pakai jasa tenaga, boleh pakai uang. Yang paling umum adalah pakai uang, pakai duit. Jadi pengen dikasih duit sama Allah, dikasih rezeki yang luas sama Allah, ya bantuin orang. Bantuin orang pakai apa? Pakai duitnya, pakai sedekah. Itu niatnya. Nah, ketika wama anfaqtum min syai'in fawa yukhlifu, ketika Allah menggantinya kan nggak pernah satu sama dengan satu, Pak. Dalam konsep Allah kan nggak ada satu sama dengan satu. Yang ada adalah satu sama dengan 10, itu minimal, standar minimal. 10 standarnya bisa naik jadi 700, bisa naik jadi unlimited. Kita bilang 10 aja yang standar. Sedekah 1 juta dapatnya berapa? 10 juta. Sedekah 10 juta dapatnya 100 juta. Berani gak sedekah 100 juta biar dapat 1 miliar? Mikir dulu. Ikan mikir dulu. Padahal tawarannya di mana? Di Quran. Ragu sama Quran. Enggak, Ustaz, enggak ragu. Berani praktekin? Enggak berani. Ketika dibilang ragu sama Quran, enggak. Tapi gila suruh praktek, nggak berani, nggak berani. Pengen kaya, mau kaya loh, mau, ya udah banyakin sedekah. Ya, sedekah gimana? Buat anak aja susah kan begitu jawabannya. Anak aja ini, rumah aja masih ngontrak. Lah, ente kalau pengen punya rumah ya sedekahlah. Sedekahlah jadi punya rumah. Ini gimana Ustaz? Logikanya kayak gimana?